Dan pemirsa, program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah tidak menggunakan dana APBN secara langsung. Di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan skema pemanfaatan platform pinjaman melalui bank-bank milik negara atau Himbara agar koperasi lebih mandiri dan berorientasi bisnis berkelanjutan. Program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah tidak menggunakan dana APBN secara langsung. Setiap koperasi akan mendapatkan platform pinjaman hingga 3 miliar rupiah yang digunakan sesuai kebutuhan barang dan dijaminkan. Zulhas menegaskan, Kopdes Merah Putih dirancang untuk memangkas rantai pasok yang panjang dan menghilangkan peran tengkulak serta rentenir di tingkat desa. Koperasi akan terkoneksi langsung dengan pusat distribusi kebutuhan pokok desa seperti sembako, gas 3 kg maksud kami, dan pupuk subsidi, sehingga mempercepat akses ke pelayanan keuangan dan pengadaan barang bagi masyarakat desa. Sebagai jaminan, kredit koperasi pemerintah juga menyiapkan dana sebesar 83 triliun rupiah yang ditempatkan di Himbara sebagai jaminan kredit bagi koperasi Merah Putih di tahun 2026. Dana tersebut akan memudahkan akses pinjaman koperasi dengan sistem yang terintegrasi dan transparan, mendukung keberlanjutan usaha koperasi di desa, serta memperkuat ekonomi lokal. Ini saudara kita pengalaman koperasi-koperasi dari dulu anggarannya urusannya uang. Anggaran bagi duit, setahun tutup, bagi uang, berapa tahun tutup gitu ya. Oleh karena itu kita melakukan dengan cara yang benar, bukan cara yang mudah. Oleh karena itu tadi Ibu Menteri Keuangan menyampaikan anggaran pemerintah itu ditempatkan di Himbara. Oleh karena itu koperasi ini tidak memakai uang APBN langsung. Ya, yang dipikirkan adalah model bisnisnya, usahanya, yang sudah kita pikirkan betul. Pemirsa, di tahun 2026, salah satu program prioritas pemerintah melalui pemanfaatan APBN, yakni pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah dengan upaya strategis memperluas pasar ekspor go internasional UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini optimis sektor UMKM masih tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional yang secara langsung berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB. Untuk itu, founder Apprentice Indonesia ini meminta pemerintah perkuat rantai pasok di dalam negeri dan terus melakukan optimalisasi pengembangan UMKM termasuk mendorong perluasan pasar ekspor secara akomodatif di tahun depan. Bahwa perekonomian Indonesia ini ditopang oleh UMKM, tulang punggungnya adalah UMKM, di mana PDB Indonesia 61% dihasilkan oleh teman-teman pelaku UMKM. Nah, tapi harus ada beberapa pihak yang mau nggak mau harus mengakui realita pahit ya, bahwa untuk mencapai ekspor, UMKM go ekspor ada beberapa catatan. Hingga tahun 2024 dan 2025 awal, UMKM yang bisa go ekspor itu tidak mencapai 30% atau belum memenuhi 30%. Salah satu alasannya adalah tidak ada ekosistem rantai pasok yang berintegrasi langsung dengan industri-industri besar di dalam negeri sendiri. Jadi kalau di dalam negeri sendiri belum bisa menjadi rantai pasok untuk industri-industri besar, kemudian kita sekali bisa ekspor, keterlanjutannya biasanya ini. Sementara itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi melaporkan target realisasi investasi yang dicanangkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk 2026 mencapai 2.175,26 triliun rupiah. Ya, di mana target tersebut meningkat 14,2% dibandingkan proyeksi tahun sebelumnya senilai 1.905,6 triliun rupiah. Konferensi pers RAPBN Nota Keuangan 2026, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan dalam 5 tahun target nilai investasi terus menunjukkan peningkatan tajam hingga mencapai 13.032,8 triliun rupiah untuk periode 2025 hingga 2029. Bahkan dirinya optimistis target tersebut bisa tercapai, salah satunya karena dukungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara yang diyakini dapat meningkatkan kepercayaan investor asing. Adapun capaian realisasi investasi sepanjang semester pertama di 2025 tercatat mencapai 942,9 triliun rupiah atau tumbuh 13,6% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.
Di mana capaian ini sejalan dengan target investasi yang dicanangkan pada akhir 2025 sebesar 1.905,6 triliun rupiah. Target pada tahun 2026 yang dicanangkan oleh Bappenas kepada kami itu adalah 2.175,26 triliun atau peningkatan target 14,2% dari tahun sebelumnya. Ya memang ini target yang dicanangkan oleh Bappenas memang kalau kita bandingkan 10 tahun terakhir memang investasinya selebih dari 9.900 triliun itu dari 2014 sampai 2024, tetapi dalam 5 tahun terakhir memang investasi yang diharapkan itu meningkat. Sementara itu pemirsa, kemerdekaan bukan hanya sekedar lepas dari penjajahan. Kemerdekaan harus memberikan keadilan dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas berjanji terus memberikan keadilan dan pemerataan pembangunan dalam memaknai arti kemerdekaan ke-80 tahun ini. Dalam akun sosial media sosial Bappenas RI, Wakil Menteri PPN, Wakil Kepala Bappenas Febrian Alpianto Rudiar menegaskan pihaknya terus mendorong keadilan bagi masyarakat, termasuk menghadirkan upaya-upaya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang inklusif dan juga berkelanjutan. Selain itu pemirsa, di tahun depan Bappenas terus mendorong kesetaraan dalam memanfaatkan pembangunan pengurangan kesenjangan antar wilayah, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pemerataan pembangunan. Merdeka adalah fondasi lebih jauh. Saat negara hadir, bukan sekedar sebagai pelindung, tetapi sebagai penggerak harapan di setiap sudut negeri. Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang membuka akses yang setara, menghadirkan keadilan, dan mewujudkan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat. Setiap kebijakan dan program pembangunan bukan sekedar angka, tapi cermin dari wajah kemerdekaan yang nyata, di mana anak-anak tumbuh sehat, warga hidup produktif dan terlindungi, desa bergerak maju, dan keluarga memiliki rumah yang layak. Inilah arti sejati dari kemerdekaan. Sementara itu pertunjukan kembang api menutup pelepasan Karnaval Bersatu hari ulang tahun ke-80 DRI di Monas Minggu malam. Di mana seketika langit Monas berwarna-warni saat pertunjukan kembang api digelar setelah iringan-iringan karnaval 17 truk hias kementerian dan lembaga negara melintas di hadapan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Lagu Geber-Geber dari grup musik Coklat mengiringi pertunjukan kembang api.